usulan dari para forum purnawirawan TNI ya, ditujukan kepada Presiden. Mengusulkan pergantian wakil presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Pernyataan ini ditandatangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 65 marskal, dan 91 kolonel TNI. Presiden mendengarkan, ya, tapi tidak serta-merta harus menjawab itu. Bukan mengacuhkan, ya, tapi tetap menghargai, ya, karena kita paham bahwa perbedaan itu ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja. Hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa. Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak tantangan. Presiden dan wakil presiden kan sudah dipilih langsung oleh rakyat. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah presiden yang sah. Gibran adalah wakil presiden yang sah. Tapi kalau Bang Muzani, apakah usulan-usulan seperti itu bisa mengganggu soliditas atau jalannya pemerintah? Saya tidak tahu bagaimana. Aku bisa menebak pikiran para purnawirawan itu. Purnawirawan itu yang saya tebak begini. Sesama warga besar TNI. Tentunya saya dan semua purnawirawan mendoakan terus agar 08 dari presiden itu selamat sehat sampai 2009, syukur-syukur bisa satu periode lagi kan gitu. Ini ketar-ketir ya kalau tidak apa-apa ya. Nah, ya justru itu kan kita kan manusia kan. Doa kita semua seperti itu, yakin. Mau dari darat, laut, udara pasti kayak begitu dibesarkan. Tapi tidak tahu kehendak Allah itu gimana. Betul. Andai kata sekali-kali, amit-amit nggak terjadi ya. Terjadi katakan 08 itu berhalangan tetap. Rasanya gitulah ya. Siapa jadi presiden? Ya wakil presidennya. Nah iya kan otomatis karena itu konstitusi kita. Dengan modal kayak begitu, apa cukup menangani masalah negara yang sangat kompleks. Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Pekan ini kita agak tersentak karena pernyataan dari ratusan jenderal senior dipimpin oleh Jenderal Trisutrisno yang mendesak Wapres diturunkan. Pertanyaannya selanjutnya, kalau diturunkan apa salahnya? Dan kalau diturunkan, prosedurnya seperti apa? Dan ini banyak yang pesimis karena prosedurnya ternyata tidak gampang. Karena itu kita jadikan topik malam ini. Dan kebetulan pula hari ini Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo, melapor ke Polda Metro Jaya, melaporkan beberapa orang aktivis yang menurut Joko Widodo atau Jokowi sudah mencemarkan nama baik. Dan karena itu menjadi semakin situasi politik di tanah air ya semakin hangat. Dan saya akan mulai lebih dulu dari Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang tentu saja kita mintakan pendapatnya soal desakan dari para ratusan jenderal TNI ini. Pemirsa, kita mulai diskusi kita. Saya ingin tahu pendapat atau opininya
Doli terhadap pernyataan para jenderal senior ini kalau menurut saya tidak abal-abal, karena nama-nama yang terpampang itu nama-nama nggak sembarang loh, nama-nama top, apalagi dipimpin oleh mantan Wapres Tri Sutrisno. Silakan. Baik, Bang Karni, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami melihat sebenarnya apa yang dilakukan oleh bapak-bapak orang-orang tua kita Purnawirawan TNI ya. Kita tentu memberikan apresiasi, penghormatan ya. Karena saya yakin mereka berkumpul, berdiskusi, kemudian mengeluarkan 8 poin pernyataan itu, sesungguhnya niatnya pasti niat yang baik. Niat yang baik untuk membantu mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo, dan juga saya kira kepentingannya adalah kepentingan bangsa dan negara. Apalagi kalau tadi betul Bang Kani bilang, kalau kita lihat latar belakang mereka itu adalah tokoh-tokoh yang memang selama ini punya pengalaman yang saya yakin juga sudah punya kontribusi yang tidak sedikit buat bangsa dan negara ini gitu. Jadi itu dulu. Nah yang kedua, tentu kita harus bedah itu 8 poin itu ya. Walaupun secara umum itu saya katakan tadi baik, ada yang memang bisa dikerjakan, atau kalau dititipkan sama Pak Prabowo, ada yang menjadi kewenangan Pak Prabowo, ada yang bukan kewenangan Pak Prabowo. Nah kalau secara spesifik poin 8 itu ya, saya kira itu memang susah sekali untuk dikerjakan, apalagi Pak Prabowo. Karena kalau bicara tentang pergantian presiden atau wakil presiden, kita sudah punya pakem ya, punya aturan, diatur bahkan bukan hanya sekedar undang-undang, tapi juga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tepatnya pasal 7. Itu detail, rigid sekali diatur di situ. Jadi kalau memang boleh kita mengganti presiden atau wakil presiden, tapi ada syaratnya, ada caranya. Syaratnya itu adalah disebutkan di situ apabila presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum berupa misalnya pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat, kemudian perbuatan tercela, atau sudah dianggap tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Nah yang kedua, caranya juga panjang kali ceritanya itu. Harus ada pengaduan, misalnya harus ke DPR, DPR rapat dulu, harus memenuhi quorum 2/3, setelah disetujui di DPR, harus kemudian dibuktikan di Mahkamah Konstitusi, balik lagi ke DPR, DPR baru bahas lagi di MPR. Kemudian proses terjadilah pergantian gitu. Nah jadi menurut saya, pertama bahwa proses pemilihan presiden itu juga diatur dalam Undang-Undang Dasar kita itu bahwa ini satu paket. Dan pemilu 2024 kemarin itu kita sudah terpilih ya. Apakah ada pro kontra soal prosesnya ya, tapi fakta membuktikan bahwa secara konstitusional ya, kemarin Pilpres itu sudah selesai, sudah terpilih. Presiden kita Pak Prabowo, wakil presiden kita adalah Pak Gibran. Nah, tentu kalau kita kaitkan misalnya persoalan katakanlah sekarang ini mungkin salah satu juga mungkin ya kita menduga saja adanya usulan pergantian wakil presiden itu dikaitkan dengan proses yang kemarin ada yang pro kontra tadi. Saya kira sudah tidak relevan lagi karena juga selain konstitusional sudah punya legitimasi politik karena masyarakat secara faktual memilih pasangan ini menang lebih hampir 60%. Gitu. Nah oleh karena itu menurut saya untuk yang poin 8 ini energinya kalaupun kita mau terus
diperbincangkan apalagi mau dikerjakan, energi politiknya akan sangat besar. Ya, kita harus cari dulu nih, apakah saudara Gibran itu memenuhi syarat seperti yang diatur oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kemudian kalaupun misalnya itu prosesnya akan panjang. Nah, sementara situasi negara kita saat ini, energi kita sebaiknya lebih pada bagaimana menghadapi tantangan dan berbagai masalah yang sekarang kita hadapi, eksternal maupun internal. Ya, eksternal ya biasa situasi global yang memang tidak menentu, ya apalagi soal ekonomi, dan masalah internal kita juga sebenarnya banyak problem juga, tidak sedang baik-baik saja. Ya, masalah program makan bergizi gratis saja yang saya kira menjadi program utama tidak lancar-lancar saja. Nah, oleh karena itu lebih baiklah energi kita fokus kepada bagaimana mensukseskan semua program dan mengatasi masalah yang kita hadapi yang tidak mudah menurut saya. Itu kira-kira sementara Bang Karni. Ya, benar. Tapi bagaimana dengan tuntutan yang lain? Ada 7 tuntutan di luar soal Wapres tadi. Ya, saya kira yang juga akan menarik jadi pembincangan itu adalah poin 2 sama 7 ya masalah. Satu soal IKN, ya, yang bapak-bapak purnawirawan kita mengatakan ya patut dipertimbangkan, dan saya kira ini memang tepat kalau kemudian ditujukan kepada Pak Prabowo. Karena Pak Prabowo sebagai presiden memang kewenangannya sampai kepada keputusan apakah kita kapan atau perlu segera atau tidak pindah negara kita, ya, ibu kota negara kita ke sana. Walaupun undang-undang sudah mengamanatkan bahwa memang kita harus bahkan sekarang kita sudah punya ibu kota secara de jure itu di Nusantara, tetapi secara de facto memang masih di Jakarta. Dan proses pemindahannya itu sangat tergantung dengan keputusan presiden. Jadi artinya pindah atau tidak dan kapan pindahnya itu memang kewenangan Pak Prabowo. Kemudian yang ke-7 ini soal peran Polri, ya, yang memang sekarang sedang ditunggu-tunggu atau memang kemudian menjadi agenda salah satunya di DPR bersama pemerintah di dalam membahas undang-undang Polri, ya. Nah, saya kira ya karena ini pandangan dari bapak-bapak kita di TNI yang tentu punya pandangan termasuk sejarah bagaimana mengelola negara, menempatkan ke lembaga-lembaga negara seperti TNI, Polri dan seterusnya gitu, ya. Nah, saya kira nanti perlu juga dibuka ruang diskusi itu lebih detail, ya. Bagaimana sebetulnya konsep yang ditawarkan oleh bapak-bapak kita itu yang nanti kemudian juga bisa didiskusikan dengan pemerintah dan juga teman-teman di DPR. Ya, walaupun tadi dikatakan taruh yang nomor 8 itu sulit, tapi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan tuntutan itu? Yang 8, Pak. Ya, nomor 8 lah. Ya, yang 8 saya kira karena memang itu kalau pemerintah saya kira tidak punya jangkauan untuk merespon itu, ya. Karena tadi itu sangat tergantung. Ya, sekarang kita lihat saja, kita dukung saja. Ya, kalau saya kira pemerintah harus terutama Pak Gibran, ya, sebagai wakil presiden karena ini menjadi sorotan gitu, ya. Ya, saya kira memang harus semakin alert, semakin hati-hati, dan justru harusnya didorong untuk bisa lebih serius sebagai wakil presiden, lebih sungguh-sungguh gitu, ya, sehingga memang pada akhirnya tidak akan terkena tadi syarat untuk dijadikan proses pemakzulan itu, ya. Jadi kalau misalnya menggoda sedikit, jadi sekarang nggak sungguh-sungguh. Lebih sungguh-sungguh. Oh, lebih sungguh-sungguh. Lebih serius. Ya kan? Sekarang nggak serius. Karena ada sorotan. Jadi ya biasanya kan orang akan berbeda intensitas dan fokusnya
dari orang yang tidak disorot sekarang menjadi sorotan, kira-kira gitu kan. Jadi nggak boleh lagi ya tidak boleh lagi lengah, tidak boleh terpleset, tidak boleh. Jadi kalau karena di sana tuh kan ada tidak boleh melakukan perbuatan tercela, tidak boleh korupsi, tidak boleh menyuap gitu kan. Nah itu hati-hati itu karena sekarang sudah menjadi perbincangan publik gitu Pak. Baik, karena di sini ada pakar tata negara, Bung Refli Harun, yang cerdas dan keren. Kita ingin apa tanggapannya terhadap petisi atau gerakan dari para jenderal ini. Ya, makasih Bang Garni ya. Ini ada 8 poin, apakah saya diperkenankan untuk membahas 8 poin semuanya atau poin ke-8 saja? Boleh yang lain juga. Boleh yang lain ya, karena akan panjang soalnya. Nah, tetapi saya mulai dari poin ke-8, soal impeachment terhadap Gibran ya. Jadi pertama-tama kita harus pahami bahwa ini adalah aspirasi ya. Para purnawirawan ini tidak melakukan pemberontakan, tidak melakukan pengkhianatan terhadap negara, tapi menyampaikan aspirasi. Dan aspirasi itu disampaikan kedua jurusan, yaitu kepada Presiden Republik Indonesia dan kepada masyarakat. Karena mereka umumkan juga di masyarakat. Saya kebetulan hadir juga. Dan pembicaraan ini sudah lama, saya pernah diundang sekitar bulan Februari kalau tidak salah. Itu pembicaraan mengenai hal ini dan kemudian mereka baru mengumumkannya pada bulan April. Jadi ada waktu berpikir mendalam juga. Dan yang menandatangani itu luar biasa. 103 jenderal angkatan darat, mulai dari brigjen sampai jenderal, kemudian 73 laksamana, 73 laksamana, 65 marsekal, dan kemudian 91 setingkat kolonel. Yang tanda tangan tidak tanggung-tanggung, 5 bintang 4, yaitu Fahrul Razi, kemudian ada Jenderal Tiasno Sudarto, kemudian ada Slamet Subianto, kemudian ada Hanafi siapa itu dari Angkatan Udara, dan kemudian diketahui oleh Jenderal Trisno. Dan kita tahu Jenderal Trisno itu adalah sepanjang atau sependek pengetahuan saya adalah jenderal yang paling senior saat ini, kelahiran tahun 1935. Jadi paling senior. Kita tahu Prabowo sendiri Presiden Republik Indonesia kelahiran tahun 1951. Nah, saya menganggap ini bukan masalah main-main, pasti masalah serius yang sudah mereka pikirkan. Oke, poin ke-8, impeachment terhadap Gibran. Bahasa konstitusionalnya adalah pemberhentian presiden dan atau wakil presiden. Para jenderal menggunakan kata dicopot, tapi kita lihat substansinya saja. Apakah seorang presiden dan atau wakil presiden bisa diberhentikan di tengah jalan? Jawabannya yes. Itu adalah sebuah hal yang sifatnya konstitusional. Kita tidak bisa mengatakan, wah ini inkonstitusional karena sesuatu yang diatur oleh konstitusi. Jadi berhentinya presiden itu bisa fixed term, waktunya selesai, atau dia mengundurkan diri, atau dia diberhentikan. Nah ini maksudnya adalah dia diberhentikan. Pertanyaannya adalah, kalau dia diberhentikan alasannya apa? Maka alasannya harus alasan konstitusional. Kita tidak bicara lagi mengenai racing pemilu. Karena sudah selesai pemilunya. Dengan pengambilan sumpah presiden dan wakil presiden. Tapi kita bicara mengenai the article of impeachment. Yang diatur di pasal 7A konstitusi. Yaitu 1, melakukan perbuatan yang hukumannya berat, yaitu pengkhianatan terhadap negara, suap, korupsi atau tindak pidana berat lainnya. Itu satu kategori. Kategori kedua adalah melakukan perbuatan tercela. Seperti judi, mabuk-mabukan, kemudian zina, narkoba, dan lain-lain. Karena itu hanya contoh saja di Undang-Undang 7 2017. Yang ketiga adalah tidak lagi memenuhi syarat. Syaratnya itu adalah warga negara Indonesia tidak pernah menjadi warga negara lain karena kehendaknya sendiri, kemudian tidak pernah mengkhianati negara, kemudian mampu secara jasmani dan rohani. Nah sekarang
pertanyaannya, bagaimana kalau ini diterapkan kepada Gibran Rakabuming Raka Wakil Presiden? Saya bicara dua hal yang sifatnya post factum dan yang sifatnya prospektif. Kalau kita bicara post factumnya adalah, kan yang dipermasalahkan oleh para jenderal ini adalah putusan Mahkamah Konstitusi. Alasannya menurut saya memang alasan yang sudah post factum. Tidak bisa lagi dipersoalkan soal hukum acara Mahkamah Konstitusi karena katanya melanggar hukum acara Mahkamah Konstitusi. Tetapi bukan sama sekali tidak ada celah. Kalau misalnya bisa ditemukan bukti bahwa putusan MK itu didapat secara konspiratif, melanggar hukum yang melibatkan wakil presiden, maka the trial of impeachment bisa dilakukan. Karena itu artinya dia melakukan either dia pelanggaran hukum berat atau perbuatan tercela. Karena yang namanya kong kali kong, konspirasi dan lain sebagainya tentu bisa pidana berat, bisa perbuatan tercela. Kalau bisa dibuktikan, ya kan? Jadi kenapa kemudian indikatornya kok kalau bisa dibuktikan? Karena ada putusan mengenai etik yang mengatakan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu diintervensi, membiarkan dirinya diintervensi. Jadi dalam hal ini, kalau seandainya kita misalnya suatu saat ingin mengadakan investigasi yang sifatnya independen, misalnya hak angket DPR misalnya ingin melakukan investigasi, bisa jadi peristiwa itu dibuka kembali dan kemudian ditemukan bukti bahwa terjadi perbuatan-perbuatan ilegal, inkonstitusional yang manfaatnya kemudian diambil oleh wakil presiden sekarang. Maka kemudian proses politiknya berjalan. Jadi Bang Karni, kalau kita bicara impeachment ini ada dua hal, substansi dan prosedur. Substansinya harus terpenuhi di pasal 7A, kemudian prosedurnya harus terpenuhi juga di pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Nah itu yang sifatnya post factum, sesuatu yang sudah lewat. Tapi yang prospektif ke depan bukan tidak ada, potensinya ada. Ya, pertama, saya menengarai 3 hal yang bisa menjadi potensi. 1, soal yang terkait dengan Fufu Fafa. Ya, bukannya itu sudah 5-10 tahun yang lalu? Iya, tetapi hingga hari ini wakil presiden tidak mengakui bahwa itu adalah akun dia. Lagi-lagi Roy Suryo mengatakan 99,9% itu adalah akun Gibran Rakabuming Raka. Maka Gibran bisa dikategorikan melakukan kebohongan publik. Tidak perlu dipidanakan, cukup di-impeach karena melakukan perbuatan tercela karena dia melakukan kebohongan publik. Itu satu kategori. Yang lain lagi misalnya, orang mulai meributkan mengenai ijazahnya lagi. Jadi kita misalnya berdiskusi mengenai apakah Gibran ini pernah punya ijazah SMA atau tidak. Karena faktanya dia tidak pernah tamat SMA di Indonesia. Lalu pergi ke Singapura, pergi juga ke Australia. Maka bisa dilihat tuh dokumen yang dia serahkan itu apa. Awalnya kan kita percaya bahwa dia adalah S2 dari Sydney University. Tapi ternyata itu cuma setingkat SMK saja. Persiapan dan itu pun konon tidak selesai juga. Nah kalau memang sinyalemen ini benar, kan saya bilang kalau if ya, maka itu masuk juga the trial of impeachment, yaitu tidak lagi memenuhi syarat karena syarat menjadi presiden minimal SMA. Nah yang ketiga yang bisa juga membuat ini dipersoalkan, ini mohon maaf ini under table pembicaraan soal drug. Ya, ini kan pembicaraan under table. Saya katakan pembicaraan under table, jadi jangan dipercaya. Tapi kalau itu memang benar, ya nggak bisa. Itu perbuatan tercela seperti judi, mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Nah yang berikutnya adalah agak spekulatif saya katakan, yaitu syarat mampu secara jasmani dan rohani. Secara jasmani mungkin dia nggak ada masalah. Tapi kalau dia di bawah pengaruh yang tadi yang saya katakan, kemudian juga kemampuan realnya tidak untuk vice president, bisa jadi kemudian ada kategori secara jasmani mampu, rohani barangkali tidak mampu.
Makanya jangan heran ada pengamat yang mengatakan Prabowo mulai menyingkirkan Gibran. Dan Gibran tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan negara. Bahkan kemarin ke Vatikan, ketika pemakaman Franciscus, kan harusnya kalau seandainya seorang presiden itu tidak mampu, tidak bisa berangkat, ya vice presiden yang menggantikan. Tapi yang menggantikan ini mantan presiden. Yang ketika berangkat itu seharusnya dia menghadiri sidang gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Surakarta. Jadi hal-hal seperti ini, baik itu post factum maupun sifatnya prospektif, maka saya katakan secara substantif masih ada peluang untuk mengimpeach Gibran. Cuman masalahnya adalah apakah prosedurnya, politiknya bisa berjalan atau tidak. Kalau prosedurnya kan 2/3 dari anggota DPR yang sekurang-kurangnya 2/3 setuju. Kemudian dibawa ke Mahkamah Konstitusi 90 hari, Mahkamah Konstitusi mengatakan iya. Balik lagi ke DPR, kalau DPR-nya tidak masuk angin maka sidang MPR untuk memberhentikan. Nah, ini adalah soal prosedur di mana politik dan hukum kemudian berjalan bersamaan. Bukan bersamaan, berjalan bergantian. Politik dulu, hukum dulu, politik lagi. Kalau seandainya memang dikatakan berat, ya itu kita tergantung konstelasi politik sekarang. Tapi kalau saya menyitir Bambang Pacul misalnya, ya politik Indonesia kan cuma ditentukan 5 orang saja. Atau kalau mau jumlah parlemen di kita 8 partai, ya 8 saja. 1 Megawati Soekarno Putri, 2 sesuai dengan urutan pemilu ya, Bahlil, 3 Prabowo Subianto, kemudian 4 Surya Paloh, 5 Muhaimin Iskandar, kemudian barangkali kalau PKS bukan presiden PKS-nya, tapi barangkali Habib ya kan. Kemudian yang ke-7 Zulkifli Hasan, ke-8 mungkin bukan AHY tapi SBY. Kan itu saja sesungguhnya. Dan peran Prabowo Subianto tidak hanya sebagai Presiden Republik Indonesia, tetapi salah satu partai di parlemen bahkan bisa dibilang pemimpin koalisi, juga sangat signifikan. Masalahnya adalah apakah ada keinginan Prabowo untuk menggantikan Gibran karena ibarat ban serep, ya kan, he is not workable. Nggak jalan ini barang, kan kira-kira begitu. Padahal saya pengen menghadapi bagaimana merealisasikan asta cita, saya pengen yang workable, wakil presiden yang workable misalnya. Kan bisa kemungkinan itu. Nah itu kalau kita bicara tentang impeachment terhadap wakil presiden. Masih ada waktu nggak ini? Boleh. Boleh ya. Nah, hal yang strategis lainnya adalah, menurut saya adalah soal Polri. Yang ke-7. Saya tidak tahu, mohon maaf Pak Gatot, kenapa TNI kemudian kok tiba-tiba bicara tentang reposisi dan reformasi Polri. Dia mengatakan Polri di bawah Kementerian Dalam Negeri. Jangan langsung di bawah Presiden. Karena peran Polri kan Kamtibmas. Nah terhadap ini saya mengatakan saya setuju sebagian. Tetapi menurut saya tidak lengkap. Karena begini, kita tahu bahwa peran Polri itu kan tidak hanya Kamtibmas. Tapi pelindung dan pengayom masyarakat, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta yang terakhir itu adalah law enforcement, penegakan hukum. Gak mungkin kalau dia penegakan hukum di bawah Kementerian Dalam Negeri. Apalagi kalau yang pelanggarannya canggih misalnya, cybercrime dan lain sebagainya. Korupsi dan lain sebagainya. Nah karena itu, kalau kita mau mereformasi Polri, pasti teman-teman polisi tidak suka ini. Kita bisa masukkan polisi ke 3 tempat. 1, Kementerian Dalam Negeri, barangkali tugas Kamtibmasnya, ya kan, polisinya pakai pentungan gitu. Kemudian masuk Department of Justice, gabung sama Kejaksaan Agung dan Kementerian Hukum misalnya, maka dia menjadi investigator di sana, penyidikan, proses penegakan hukum berarti criminal justice system di situ. Lalu ke daerah, tugas pelindung dan pengayom masyarakat, tugasnya penyuluhan dan lain sebagainya. Jadi dalam diri polisi itu
melekat 3 tugas itu. Dan tidak semua karakternya sama. Ada karakternya harus pandai sekali karena bisa mengungkap cybercrime dan lain sebagainya. Tapi ada karakter yang pengayom masyarakat saja, kerjanya penyuluhan, bagaimana sadar hukum dan lain sebagainya. Nah, ini baru lontaran pemikiran saya. Karena saya pernah juga mendengar dari Dr. Taufik yang sekarang menggugat, kurang lebih begitu juga konsepnya. Itu mengenai polisi. Nah, yang berikutnya lagi mengenai tambang. Nah, ini ngeri-ngeri sedap ya. Soal tambang ini, saya sangat setuju apa yang dikatakan oleh purnawirawan TNI ini. Indonesia ini negara kaya tapi miskin. Kaya sumber daya alam tapi rakyatnya miskin. Kenapa? Karena salah satunya adalah pengelolaan tambang. Banyak sekali tambang-tambang itu 2 hal. Dinikmati oleh perorangan di Republik ini, oleh swasta, dan kemudian dinikmati oleh asing. Yang paling miris adalah pernyataan almarhum Faisal Basri. One day dia datang ke saya, kita podcast mengatakan bahwa tidak ada negeri yang setolol Indonesia. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena nikel kita hanya menikmati 10% saja. 90%-nya ke China dia bilang. Tapi begitu dia datang lagi ke saya, kita podcast lagi, dia bilang saya salah. Bukan 10%, tapi minus. Coba bayangkan. Kan tolol sekali berarti negeri kita. Bayangkan, nikel itu kita minus. Why minus? Sederhana sekali. Karena kita membebaskan pajak ekspor. Yang mengekspor perusahaan Cina. Yang ada di Indonesia, kan begitu. Maka kemudian saya mensitir Faisal Basri, maka tata kelola tambang kita penuh masalah. Banyak sekali kemudian tambang-tambang justru yang dikuasai oleh elit-elit politik. Udahlah, elit politik kan rata-rata main tambang tuh kalau mau kaya raya. Nah, padahal kalau kita balikkan pada pasal 33, bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini kan tidak terjadi. Karena tadi tambang-tambang itu justru dikuasai oleh pihak asing dan kemudian kompradornya di Indonesia. Makanya kemudian yang kita cari cuma rentenya saja. Ada hilirisasi. Hilirisasi itu juga modalnya dari asing kan begitu. Hilirisasi nikel itu paling cuma 1/4 atau setengahnya. Lalu kemudian diekspor ke Cina balik lagi dalam bentuk baterai litium di sini. Itu soal tambang yang saya setuju 100% kalau itu ada tata kelolanya. Yang ngeri-ngeri sedap juga soal TKA Cina. Saya tidak urutannya. TKA Cina kata purnawirawan itu ini di stop. Yang sudah ada di sini dibalikin ke China. Persoalannya ini tantangan buat Pak Gatot. Berani nggak kita melakukan itu? Karena akan ada konsekuensi ekonomi dan politik internasional. Kalau kita mengusir TKA Cina dan lain sebagainya. Tapi Purnawirawan Jenderal mengatakan stop TKA Cina dan yang ada dipulangkan. Dulu ada mungkin stafnya Pak Gatot namanya Letjen Yayat Sudrajat mengatakan bahwa TKA Cina yang ada di sini adalah dari bangsa Han yang sudah terlatih. Jadi mereka itu rakyat yang terlatih. Enggak seperti kita sipil kecuali Pak Gatot. Nah ini juga persoalan. Apakah kita berani tegas terhadap investasi Cina yang kita butuh karena negara kita lagi susah likuiditasnya. Berikutnya adalah soal yang terkait dengan yang saya juga setuju adalah tegas para purnawirawan mengatakan kalau menteri-menteri itu korup berhentikan, pecat. Dan pejabat aparat yang masih mengentertain kepentingan Presiden ke-7 Joko Widodo juga berhentikan. Itu ada dalam tuntutannya. Saya setuju sekali. Karena tidak boleh ada 2 matahari, ya kan? Tidak boleh ada loyalitas ganda. Kita juga bingung, banyak menteri kemudian sowan ke Solo. Padahal Presiden Republik Indonesia itu Prabowo Subianto namanya, bukan lagi Joko Widodo. Karena itu menurut saya, kita setuju lah kalau menteri korup, baik dia korup ketika jadi menteri maupun sebelum jadi menteri, dan kita tahu ada masalah BTS lah, ada masalah tambang lah, ada masalah minyak goreng lah, ada masalah macam-macam nikel dan lain sebagainya, kan harusnya tidak dipakai oleh pemerintahan Presiden Prabowo.
Tapi kita tahu pada waktu itu tanggal 13 Oktober ketika terjadi pertemuan di Solo itu semuanya berubah. Nah kita dorong melalui Purnawirawan ini tegas sebagai macan Asia untuk betul-betul bagaimana kita mengejawantakan astacita itu. Salah satu caranya adalah yaitu buat kabinet yang workable, punya integritas dan mampu mewujudkan apa yang diinginkan tersebut. Yang lainnya soal kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, saya no comment dulu. Karena ini debatnya panjang. Tapi kalau saya mau mensitir pendapat Pak Jimli, begini kata Pak Jimli. Ini kita sudah 25 tahun Undang-Undang Dasar kita sejak perubahan. Gimana kalau kita secara dingin mengevaluasi Undang-Undang Dasar itu? Apa yang kurang, kita carikan jalan keluarnya. Nah saya setuju, kita diskusikan dulu. Tidak hanya langsung ujuk-ujuk, kemudian kembali pada Undang-Undang Dasar 45. Saya tahu ini banyak, selamat datang Ruliandi. Jadi ini banyak pendukungnya, baik dari kalangan TNI maupun dari kalangan intelektual kembali ini. Tetapi menurut saya kita harus betul-betul scrutinize, kita diskusikan secara baik apakah kita memang ingin kembali atau kita perlu jalan lain kalau ingin memperbaiki. Sebagai contoh misalnya gini, pemilihan presiden langsung kan klaimnya adalah rakyat memilih presiden secara langsung dari calon-calon yang dipilih oleh rakyat sendiri. Tapi oligarki yang dibuat oleh Partai Golkar salah satunya itu menghendaki bahwa presiden itu harus didukung oleh threshold, ya kan? 20% kursi atau 25% suara. Maka dalam perhelatan 3 pilpres terakhir ini kita cuma hanya melihat 2-3 calon saja. Padahal pilpres pertama 5 calon. Why 5 calon? Karena pilpres pertama itu kecil sekali thresholdnya. Hanya menggunakan pasal peralihan. 3% suara, 3% kursi atau 5% suara. Maka ada 5 calon. Tapi begitu diterapkan 20% kursi atau 25% suara, hanya ada 2 dan terakhir 3 calon saja. Kemarin itu pun terengah-engah kan Anies Baswedan untuk mendapatkan perahu sehingga dia tidak bisa memilih wakil presiden atau calon wakil presiden yang kira-kira jauh lebih memadai. Nah 2 terakhir adalah soal yang terkait dengan IKN. Saya berkali-kali sudah di sini mengatakan saya termasuk orang yang dari dulu sejak 2016 pernah ditanyakan kepada saya tidak setuju untuk pindah ibu kota. Alasannya sederhana, begini, yang namanya kota itu harus secara sosial politik berkembang dulu. Setelah dia berkembang, barulah kemudian dia dipilih menjadi ibu kota, tapi berkembang dulu. Bukan sekarang kita menunjuk tanah yang tidak ada bangunannya menjadi ibu kota. Jadi kita bangun dulu dan secara gradual 20-30 tahun setelah kota itu berkembang, maka kita akan menjadikannya ibu kota. Jadi kalau seandainya kita mau pindah ibu kota, enggak sekarang. Mungkin 20 tahun ke depan baru pindah atau 30 tahun ke depan. Nah, terakhir mengenai soal PSN, ya, proyek strategis nasional. Saya, Rike Diah Pitaloka dan lain sebagainya, saya lihat videonya mengatakan bahwa nggak ada lagi tuh PSN Rempang, PIK 1, PIK 2 katanya. Benar atau tidak saya nggak tahu. Tapi intinya adalah banyak masyarakat yang kemudian mempermasalahkan status PSN ini karena dianggap itu adalah kong kali kong antara oligarki dan kekuasaan. Kasus Rempang, kasus PIK 2 misalnya yang banyak diprotes. Jadi status PSN ini menunggangi kepentingan-kepentingan swasta, kepentingan-kepentingan elit sehingga kemudian mendapatkan fasilitas minimal mendapatkan legitimasi untuk mempermudah jalan bisnisnya. Begitu Bang Karni, saya kira saya sudah membahas 8 hal yang dipermasalahkan dan saya sepenuhnya mayoritas mendukung apa yang diinginkan oleh Purnawirawan TNI. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira perlu tanggapan dari Wakil Ketua Umum Projo, Redi Alex Damanik. Ya,
Terima kasih Bang Karni. Kalau saya menanggapi tuntutan ataupun petisi yang disampaikan para jenderal purnawirawan kita ini, sebetulnya ini hal biasa saja di dalam negara kita yang berdemokrasi ini. Ini semacam tuntutan para buruh, mahasiswa, ya, para tokoh-tokoh lainnya. Dan sekarang yang saat ini kita diskusin adalah tuntutan atau petisi para purnawirawan TNI ini. Jadi tidak ada yang something spesial lah menurut saya. Dengan segala hormat, respek, hormat kepada para purnawirawan ini, ya saya melihat memang tuntutan ini lebih banyak kepada politisnya Bang Karni. Ya tadi sudah banyak diuraikan kenapa saya lihat banyak politisnya, ya di samping memang tuntutan itu sendiri, terutama poin yang ke-8 itu mengganti Gibran, ini kan jelas-jelas sangat politis. Kemudian juga poin-poin yang lainnya itu, ya banyak juga poin-poin itu yang kita tahu, ya banyak dikaitkan isu-isunya itu dari dulu itu menyerang Pak Jokowi, ya seperti tadi PSN itu disampaikan tadi Bung Refli, kemudian tenaga kerja Cina, ya. Jadi makanya saya katakan ini sangat politis. Jadi di samping itu juga ya person-person atau pribadi-pribadi yang ada dalam forum purnawirawan tersebut, khususnya yang tampil di media yang begitu kita kenal, ya person-person ini juga kita sama-sama tahu posisinya di 2024 pada posisi di mana kan gitu pada saat Pilpres. Itulah kenapa alasan saya mengatakan sangat politis memang ini. Jadi masih ada residu 2024 menurut saya. Padahal ya kita tadi juga Bang Doli udah mengatakan ya pemilu Pilpres udah selesai. Ya harusnya kita menatap itu ke depan, ya. Jadi harusnya kita bergerak lebih maju, ya, yang lebih produktif. Ya, kita sama-sama tahu bahwa sistem demokrasi kita, ya, 5 tahunan, pemilu, pilpres, dan itu 2024 kemarin sudah ada hasilnya dan sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ya. Jadi dan ini sangat konstitusional, ya, ini satu paket. Ya, jadi sudahlah kita fokus saja terhadap ya tantangan-tantangan bangsa ini ke depan. Ngapain kita ya kembali ke belakang ya mengurusi sengketa-sengketa yang sudah selesai. Ya, kami melihat ini sudah selesai. Kita fokus bantu pemerintahan Prabowo Gibran ini untuk ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ini yang sangat banyak, ya. Tantangan ekonomi saat ini, ketimpangan sosial, ya, geopolitik yang semakin mencekam. Ya, jadi menurut saya kita jangan habiskan ya energi bangsa ini untuk hal-hal yang seperti ini. Saya juga menanggapi tadi misalnya tadi Bung Refli mengatakan secara politis saya melihat ya pemerintahan saat ini khususnya presiden kita Prabowo Subianto ya saya yakin betul karena beliau ini ya adalah sosok yang sangat ingin bangsa kita ini menuju Indonesia emas.
ya, beliau berulang kali mengatakan bahwa kalau bangsa kita ini mau maju, ya, maka kita harus bersatu, para elitnya harus bersatu, rakyat harus bersatu, ya. Dan kalau misalnya poin 8 Purnawirawan tadi, tuntutan Purnawirawan tadi yang mengganti Gibran itu, ya, katakanlah dicoba-coba dilakukan, saya tidak percaya Presiden Prabowo akan support atau akan bahkan mendukung hal tersebut. Kenapa? Karena yang saya sampaikan tadi, jika itu dilakukan saja gerakannya, maka potensi bangsa ini akan terpecah sangat besar. Ya, ini akan memecah belah bangsa ini. Ya, sengketa demi sengketa akan terus berlangsung dan ini akan mewariskan kepada kaum muda hal-hal yang tidak baik dan ini akan memakan energi dan akhirnya bangsa kita ini tidak akan mencapai tujuannya seperti yang diharapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Terhadap poin-poin tuntutan yang lainnya, ya, saya tidak begitu banyak mempelajari, tapi saya sepakat tadi misalnya tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Ini artinya akan banyak perubahan yang mendasar yang mungkin tidak bisa lagi kita lakukan, ya. Tadi udah Bung Refli sudah banyak menjelaskan lah, ya. Jadi tetapi saya sepakat memang seperti yang disampaikan tadi, ayo kita bahas selama 25 tahun Undang-Undang Dasar perubahan ini setelah terjadi, ayo kita bahas poin-poin apa yang kira-kira bisa kita perbaiki bersama, ya. Bisa kita perbaiki untuk bangsa ini lebih maju lagi ke depan. Demikian Bang Karni. Baik. Terima kasih. Pemirsa, politik itu memang menentukan siapa yang berkuasa, bukan siapa yang memiliki kebenaran. Paul Krugman, ekonom Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Seharusnya pembicara keempat ini Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Samsu Jalal, mantan dan Puspom TNI. Tapi sampai hari sekarang dia bilang dia kejebak macet dan jadi capek sekali sehingga mengundurkan diri. Sehingga gilirannya pindah ke meja tituler Ruliandi, pakar hukum tata negara. Terima kasih Pak Karni. Sebetulnya kalau melihat dinamika yang terjadi belakangan hari ini Pak Karni, ya, adanya aspirasi dari Forum Purnawirawan TNI, sebetulnya itu kebebasan. Negara menghormati kebebasan, tetapi jalur konstitusi itulah sebetulnya juga menjadi rambu-rambu pembatasan-pembatasan. Kenapa demikian?
kalau semua elemen menyampaikan pendapat dan aspirasi tersebut dan substansinya berseberangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, maka kita kembalikan kepada apa yang menjadi tuntutan reformasi kita, yaitu perubahan Undang-Undang Dasar 45 amandemen. Disitulah kita meletakkan pemenuhan hak asasi manusia, hak konstitusional, diberikan hak dan kebebasan kita, tetapi juga di satu sisi harus diseimbangkan dengan hak konstitusional orang lain. Bahkan ada pertimbangan untuk tuntutan moral, agama, ketertiban masyarakat, keamanan dalam suasana masyarakat yang demokratis. Di mana letaknya adalah undang-undang. Jadi apa yang diaspirasikan dengan permintaan untuk mendesak mundurnya Gibran sebagai wakil presiden, saya kira perlu kita sama-sama menyikapi dengan kehati-hatian. Bahwa apapun itu daulat rakyat sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya melalui proses demokrasi kita. Ada pemilu, ada yang mengawasi pemilu, kemudian ada pengadilan tingkat terakhir namanya Mahkamah Konstitusi. Dan pada akhirnya siapapun yang dipilih secara mayoritas dan dinyatakan sebagai presiden dan wakil presiden, dia dilantik dan mengucap sebuah sumpah jabatan sebagai satu pasangan, presiden dan wakil presiden. Apa itu? Memegang teguh Undang-Undang Dasar 45, menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sebetulnya sumpah presiden itu ingin menggambarkan bahwa seorang presiden dan wakil presiden di dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan, dia harus taat hukum. Karena negara hukum yang demokratis itu, ya, dengan pilihan kita, sistem pemerintahan kita secara konstitusional adalah presidensil. Maka presiden tidak serta-merta bisa diberhentikan dengan pertimbangan politis. Harus dengan pelanggaran hukum yang tertera dalam syarat yang sangat ketat. Bahkan melibatkan 3 lembaga negara. Ada DPR, ada Mahkamah Konstitusi, dan ada MPR. Kalau dalam semasa dia menjalankan pemerintahannya baik presiden dan atau wakil presiden. Harus dengan pelanggaran hukum berupa adanya korupsi, adanya suap, adanya perbuatan tercela, adanya pengkhianatan terhadap negara atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Jadi tidak bisa kita meminta kepada presiden misalnya supaya dimundurkan wakil presiden. Itu satu paket. Meskipun presiden itu dalam menjalankan tugas konstitusionalnya dibantu oleh wakil presiden sebagai pembantu presiden. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 juga demikian. Presiden dibantu oleh menteri sehingga dinyatakan sebagai menteri adalah pembantu presiden. Tetapi tidak bisa disejajarkan bahwa wakil presiden itu dengan menteri pemberhentiannya bisa kapan saja. Seperti presiden melakukan reshuffle. Ini yang harus kita luruskan kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan perbedaan pandangan.
Kenapa kita harus menghormati bahwa pemerintahan sekarang itu adalah pemerintahan yang sudah dipilih secara konstitusional. Kita bernegara ini adalah bernegara yang menempatkan negara hukum yang demokratis. Bukan Marxist. Ada garis besar pemikiran the founding fathers kita. Untuk membangun negara kita ini dengan konsepsi negara hukum yang demokratis. Maka daulat rakyat tadi melalui proses pemilu yang menghasilkan pemimpin kita, presiden dan wakil presiden, dia diberi kesempatan harus menyelesaikan tugasnya sampai dengan masa jabatannya selesai. Nah, oleh karena itu, apa yang disampaikan dalam forum aspirasi tentunya kita harus berpijak pada sendi-sendi norma konstitusional. Demokrasi boleh menyampaikan pandangannya, tetapi kalau demokrasi kemudian tidak ada ukurannya, dan kemudian apa yang menjadi ruang-ruang publik tadi bisa menimbulkan kegaduhan, maka kita harus sama-sama untuk menjaga republik ini ya, untuk bijaksana dalam bernegara kita. Bisa dibayangkan Pak, bagaimana pendapat publik yang tidak memahami demikian, yang bisa termakan isu-isu yang menyudutkan publik, maka itu bisa menimbulkan instabilitas. Kalau instabilitas tidak terjaga dengan baik, maka ujung-ujungnya rakyat lagi yang akan menjadi korban. Timbul kegaduhan, timbul yang namanya tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan anarkis. Itu bisa terjadi karena dengan sebuah persepsi. Maka dari itu ya harus kita sampaikan dengan penuh kehati-hatian bahwa pertimbangan moral, agama, ketertiban masyarakat dan keamanan negara itu menjadi ukuran pembatasan kebebasan berpendapat yang dijamin dalam undang-undang dan norma konstitusi. Kemudian kalau ada kaitannya, misalnya tuntutan-tuntutan aspirasi yang mengingat kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, saya melihat reformasi adalah sebuah gagasan, lahir dari kondisi faktual, ingin memperbaiki kehidupan bernegara kita dalam semua aspek, ekonomi, sosial, politik, pemerintahan, hak asasi manusia, tatanan, kelembagaan negara, semua itu dirumuskan dalam tuntutan reformasi yang melahirkan amandemen Undang-Undang Dasar 45. Kita butuh yang namanya Mahkamah Konstitusi. Itu sebuah hal yang memang sudah dipikirkan tahun 1945, tetapi waktu itu the founding fathers kita bilang, belum banyak sarjana hukum kita yang mengerti tentang konstitusi dan ketatanegaraan untuk membawa gagasan Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau sudah itu berjalan mungkin akan bisa dipertimbangkan. Dan kita wujudkan itu dalam suasana reformasi kita. Kalau kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 45, ya itu artinya kita mengalami kemunduran demokrasi. Kita harus menghormati bahwa kita sudah menjalankan berbagai tantangan negara kita untuk menjadi lebih baik. Perubahan itu boleh, tapi sifatnya memperbaiki, bukan kembali kepada posisi yang sudah mendapat evaluasi dalam konteks demokrasi tadi. Jadi itu Pak Harni, saya ingin sampaikan beberapa poin. Jadi menurut Pak Ruli, bahwa secara konstitusional Wapres Gibran itu udah sesuai konstitusi. Betul Pak. Artinya tidak ada alasan untuk mengimpeach atau menurunkan dia dari jabatan itu. Betul. Nah, cuma tadi Pak Repli itu ada poin-poin yang mengatakan, yang dia ungkapkan, yang menyebabkan
kemungkinan untuk impeach itu terbuka. Persilakan. Oh iya, mengulang tapi lagi. sebelumnya gini, buat Ruliandi ya, saya ingin men-challenge sedikit biar agak ramai diskusi kita ya. Tadi dikatakan bahwa presiden dan wapres ini dipilih satu paket. Iya, dipilih satu paket. Tapi kalau impeachment nggak satu paket, tidak harus. Di situ kan dikatakan presiden dan atau wakil presiden. Jadi kalau kesalahannya wakil presiden misalnya, ya wakil presiden saja. Kalau kesalahan dua-duanya, ya dua-duanya. Tetapi kalau kita bicara impeachment, itu kita tidak bicara lagi pemilu. Pemilu itu sudah tutup, case close sudah setelah ada putusan MK. Kalau kita bicara impeachment, kita bicara tentang the next. Perbuatan-perbuatan apakah yang bisa di-impeach? Nah, perbuatan itu ada dua. Perbuatan yang dilakukan ketika dia jadi wakil presiden, atau perbuatan sebelum dia jadi wakil presiden tetapi kondisi dia jadi wakil presiden saat ini. Karena yang namanya presiden dan wakil presiden itu memiliki privilege. Dia tidak bisa diproses pidana biasa. Ya, makanya ijazah palsu kemarin tuh nggak diproses waktu Jokowi masih presiden. Tapi sekarang harus diproses karena dia sudah jadi warga negara biasa, kan begitu. Dikaitkan dengan hak masyarakat itu the right to know, untuk mengetahui. Itu satu harus dijawab. Kemudian tadi terkesan bahwa apa yang disampaikan Purnawirawan ini bengkok. Kita harus meluruskan. Nanti persepsi masyarakat memunculkan anarkis. Kira-kira pada bagian mana dari 8 tuntutan itu yang tidak lurus atau bengkok yang akan memunculkan anarkisme? 8 itu. Marah nanti Pak Gatot. Kalau dianggap Purnawirawan itu hanya bikin gaduh saja, kan begitu. Dan mana juga yang tidak yang bisa memunculkan instabilitas dan sesuatu yang bisa inkonstitusional. Juga harus kita bedah. Padahal apa yang disampaikan Purnawirawan ini bisa kita setuju dan tidak setuju, tapi tidak buruk sebenarnya. 8 poin itu mengajak kita berpikir kan sesungguhnya. Nah, walaupun ada poin yang barangkali kita tidak sukai atau Anda tidak sukai, yaitu poin ke-8. Tetapi itu kan mengajak berpikir. Mulai dari poin pertama, perubahan undang-undang kembali pada Undang-Undang Dasar 45, sampai ke yang terakhir yaitu pencopotan atau pemberhentian Gibran Rakabuming. Jadi, dan juga mana dari tuntutan itu yang tidak sesuai dengan moral dan agama, sesuai tuntutan moral dan agama. Kan Anda mengatakan harus sesuai dengan tuntutan moral, agama dan lain sebagainya. Karena ini kan aspirasi yang menurut saya konseptual. Mereka konsepkan, mereka tuliskan dan mereka deklarasikan. Maksud saya gini, jangan sampai kita misleading kita hanya melihat poin ke-8. Poin ke-8 seolah-olah poin lainnya itu bermasalah semua. Nggak ada masalah menurut saya 8 poin tersebut ya. Nah, sekali lagi saya diminta Bang Karni untuk bicara tentang kemungkinan impeachment. Tadi saya katakan Ruliandi belum datang kan? Bisa post factum, bisa prospektif. Post factumnya itu kita tahu bahwa kemarin ada putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan 90 itu sudah post factum, sudah case close. Tapi kalau di kemudian hari ditemukan ada tindak pidana dalam proses pembentukan atau pembuatan putusan tersebut, dan itu merefer yaitu peradilan etika yang kemudian memberhentikan Ketua MK Anwar Usman, salah satunya adalah karena dia anggap dia menerima atau membiarkan intervensi, dan kata Rocky tidak mungkin intervensi itu dari pejabat yang lebih rendah daripada Ketua Mahkamah Konstitusi. Maka logikanya intervensi itu pasti dari pejabat yang lebih tinggi. Pejabat lebih tinggi daripada Ketua Mahkamah Konstitusi itu hanya Presiden Republik Indonesia atau Wakil Presiden, kan begitu. Nah, karena itu kemudian kalau ditemukan ada konspirasi, ada kejahatan, ya, ada sebuah hal yang bisa dikonstruksikan sebagai pelanggaran-pelanggaran yang sangat serius dalam proses pembentukan keputusan tersebut, maka dan itu melibatkan langsung tidak langsung Gibran Rakabuming Raka, maka saya katakan terbuka kemungkinan DPR melakukan inquiry, membuat hak angketnya. Sehingga diselidiki itu dan kemudian berimbas kepada the trial of impeachment. Jadi proses hukumnya ada, proses politiknya berjalan. Tapi yang paling bisa dilakukan adalah kemungkinan yang sifatnya prospektif. Tadi saya mengatakan kebohongan soal Fufu Fafa.
Itu kan kebohongan tindakan tercela. Yang kedua saya mengatakan kemungkinan persoalan dengan ijazah yang juga dipersoalkan orang, terutama ijazah SMA-nya sebagai persyaratan untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Nah yang ketiga, pembicaraan under table yang barangkali hanya bisa dibuktikan dengan pemeriksaan. Setelah dia jadi presiden, tidak lagi sebagai calon wakil presiden, ya setelah dia jadi wakil presiden, yaitu drag, ya kan? Itu kan pembicaraan under table. Orang melihat, waduh gesturnya, matanya dan lain sebagainya kan begitu. Lalu ada spekulasi yang bisa saya katakan kemampuan rohani dan jasmani. Iya kan? Apakah secara jasmani dia sehat walafiat. Tapi apakah secara rohani sehat walafiat? Kan itu juga menjadi persoalan. Karena kalau kita bicara soal kemampuan, sorry to say, ini mohon maaf ya. Saya kira Purnawirawan itu tahu betul. Mereka tuh untuk menjadi jenderal itu dengan kualifikasi yang jelas sekolahnya, ya kan? Sampai kemudian mereka jadi leader. Itu pun tidak bisa jadi orang nomor 2 juga. Nggak mungkin jadi Panglima TNI dan Wakil Panglima TNI semua. Tetapi mereka sudah mengalami jenjang itu. Tapi ini kan tidak. Ini karena dalam tanda kutip koneksi politik yang luar biasa. Maka kemudian jadi sampai jabatan itu. Sah secara konstitusional prosesnya. Tapi persoalannya adalah kalau kita temukan di kemudian hari ketidakmampuan secara rohani misalnya untuk menjadi the leader dan dikhawatirkan tadi kalau seandainya dia menggantikan in case misalnya presiden ada masalah berhalangan tetap kan dia harus menjadi presiden by constitutions. Kira-kira kalau kita ikut kendaraan yang drivernya tidak profesional, kita merasa nyaman nggak sebagai bangsa besar dengan 280 juta penduduk ini? Nah itu harus dipertanyakan juga, bukan soal sah dan tidak sahnya juga. Tapi apakah kita bisa menyongsong untuk menjadi bangsa yang lebih maju dengan kepemimpinan yang barangkali punya resiko. Nah yang seperti ini saya kira ikut dipertimbangkan juga oleh Purnawirawan itu. Makanya ada pernyataan, waduh something happen to Prabowo, dia by constitution harus digantikan oleh wakil presiden sampai habis masa waktunya. Dan itu adalah resiko yang besar yang barangkali akan dihadapi bangsa ini seandainya dipimpin oleh orang yang maaf kata belum cukup kapasitas kepemimpinannya. Kan hal-hal seperti ini nyata di masyarakat dan terjadi pro dan kontra. Makanya saya katakan Gibran ini sampai 2029 kalau seandainya dia sampai 2029 terus akan menjadi perdebatan. Dan salah satu indikatornya adalah bagaimana dia membuat konten YouTube, ya kan? Yang bayangkan dislike-nya banyak sekali, yang like-nya 3.000, dislike-nya 40.000. Lebih banyak orang tidak sukanya. Dan belakangan dia kemudian melakukan rekayasa kan. Tiba-tiba penontonnya baru berapa ribu, tapi like-nya sudah puluhan ribu. Yang seperti itu, apakah kita tidak bisa mengatakan, wah ini seorang wapres kok krisis eksistensial ya, krisis pengakuan. Kok seolah-olah dia tidak percaya diri bahwa jabatan itu tinggi dan pantas bagi dirinya. Nah ini kan sebuah pembicaraan publik yang bukan saja saya yang mengatakan, barangkali kita semua di sini. Cuman bedanya adalah ada yang berani mengatakannya, tapi ada yang tidak berani mengatakannya karena Anda di sisi yang harus protect him. Sebagai followernya, sebagai subscribernya, kan begitu. Silakan. Baik. Jadi begini. Apa baru jawab? Izin Pak Karni, boleh nanggapin dikit. Jadi Bang Refli, kalau kita tadi mendengar putusan MK 90 itu dijadikan satu dasar juga untuk menyatakan bahwa tidak lagi memenuhi syarat karenanya intervensi putusan MK itu, ketua MK. Kita ini sudah melewati fase itu sudah clear. Bahkan putusan Pilpres pun juga sudah membahas putusan MK 90 dan suaranya mayoritas. Pelanggaran etiknya yang mulia Profesor Anwar Usman itu sudah dikembalikan harkat martabatnya seperti semula sebagai hakim konstitusi. Itu di pengadilan PT UN dan sudah ingkrah. Kebetulan waktu itu saya dihadirkan sebagai ahli dari Profesor Anwar Usman di pengadilan Tun. Jadi amar putusannya mengabulkan
Ya, yang Bentar, tidak ini dikabulkan itu adalah gangguan sedikit. mengembalikan Anda saudara ke dibayar MK. nggak waktu jadi ahli? Dibayar nggak? Waktu jadi ahli yang diajukan Anwar Usman, Anda dibayar nggak? Saya pro bono aja. Pro bono berarti dia terima gratifikasi, itu nggak boleh itu pejabat publik. Pro bono aja kok. Saya mau Makanya karena pada waktu itu ada masalah. Dia dianggap konflik of interest karena dia adalah lawyer yang sering beracara di Mahkamah Konstitusi pada waktu itu. Pak Kan Refli, begitu. Itu pemberitaannya ya, kan. Pertama tapi- pelanggaran dia adalah Anda pro bono itu namanya Anda memberikan gratifikasi. Sudah baca belum putusannya MK? Waktu Kenapa? ada pengaduan bahwa Iya. persoalan saya hadir di MK dan Iya. waktu itu sedang menjadi kuasa hukum termohon, itu sudah dinyatakan MK. Tidak Kan ada konflik saya kepentingan. kemukakan beritanya Jadi kan. by hukum aja kita. Tapi kalau Anda pro ya. bono, Anda gratifikasi, Anda punya konflik of interest kan. Tuh. Jadi saya kembali lagi, putusan MK 90 Abang Refli itu tidak bisa lagi menjadi satu dasar untuk menilai tidak lagi memenuhi syarat. Soal adanya konflik kepentingan sudah diselesaikan oleh Pengadilan Tun. Nah kemudian Karni ya, bisa nggak saya memotong boleh sesuatu? Ingat maksud saya, Anda incorrect. Yang saya katakan tuh saya tidak mempermasalahkan 90 lagi. Saya bilang it has been completed, sudah komplit, sudah selesai. Yang saya katakan post factum itu adalah kalau di kemudian hari ditemukan tindak pidana di situ. Ya. Gitu loh, bukan putusan 90-nya. Putusan 90 saya nggak utak-atik. Ya. Tapi kalau ada pidananya, walaupun itu dilakukan pada waktu dia sebelum menjadi wapres, maka bisa menjadi alasan untuk impeachment. Betul. Ngerti kan? Kalau yang Paham, namanya paham. bila, if ya kan? Ya. Saya Boleh saya tidak jawab? mempermasalahkan Boleh 90, saya jawab? silakan. Ya. Ya boleh. Tapi jangan salah jawabnya. Tuh, itu kan pendapat Bang Refli. Saya kembali ke pasal 7A. Kebetulan, saya boleh sharing ya. Skripsi saya tentang impeachment. Waktu saya S1, saya sudah berpikir bagaimana presiden itu bisa diberhentikan dari masa jabatannya. Itu 300 halaman saya bikin skripsi saya. Waktu itu masih S1 Pak Karni. Jadi sebelum saya jadi dosen hukum tata negara, saya punya pemikiran. Ini bagus untuk reformasi. Sebagai mahasiswa saya menarik untuk mengkaji pasal 7 tadi. Kenapa harus pelanggaran hukum? Ya karena memang itulah yang dibangun untuk memperbaiki konstitusi kita pada saat itu. Kejadian pada saat era Gus Dur, ya tidak ada pembatasan indikator hukumnya. Akhirnya apa? Kita merumuskan impeachment itu presiden dan atau wakil presiden. Jadi salah satu bisa. Ya, seperti tadi Bang Refli sampaikan, ya kalau salah satu misalnya, hari ini tidak nampak apa pelanggaran hukumnya kepada wakil presiden kita, Gibran. Tidak ada nampak terjadi korupsi, tidak ada putusan pengadilan, kemudian penyuapan, pengkhianatan terhadap negara, perbuatan tercela yang mana, tidak memenuhi syarat yang mana, semuanya tidak nampak. Baik yang sebelumnya dan sekarang mana. Negara hukum yang demokratis, boleh orang menyampaikan pendapat, tapi buktikan secara hukum. Dan saya kira pasal 7A sudah memberikan ukuran tadi. Tidak ada nampak DPR untuk melakukan pendapat dari mulai hasil angket ya untuk menyelidiki. Sampai dengan hari ini saya memperhatikan baik-baik saja Pak Karni. Baik. Sekarang saya ingin kata penutup dari Jenderal Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Karni, saya sebagai pendengar tadi rasanya nikmat sekali gitu. Dapat masukan-masukan dari pembicara semuanya. Tapi saya perlu juga menyampaikan bahwa para purnawirawan ini adalah orang-orang gila, Pak. Satu orang gila, yang kedua orang-orang penakut dan sangat takut. Ini dulu yang perlu dipahami. Gilanya apa? Para purnawirawan ini adalah gila sangat mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu satu poin dulu. Yang kedua, para purnawirawan ini juga jiwa korupsinya tinggi. Sangat menyintai Presiden kita Pak Prabowo. Itu latar belakang. Yang kedua, para purnawirawan ini penakut.
takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena semua purnawirawan ini pernah bersumpah secara pribadi. Yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Yang beragama Islam, demi Allah saya berjanji pribadinya. Akan selalu setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sampai dia mati, sumpah ini masih berlaku pada dirinya sendiri. Nah itu. Kemudian takut juga perjuangan yang selama ini dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan ini yang berliku-liku itu akan terjadi kekacauan dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Tentu sama-sama kita sudah pahami. Paham bahwa dengan terjadinya perang Ukraina, bahkan terakhir Presiden Putin memerintahkan untuk melakukan serangan dan menyiapkan nuklir. Yang kedua adalah perang dagang antara China dengan Amerika. Sehingga kita ini hidup dalam hutan rimba, persaingan perdagangan yang sangat keras. Yang kalah akan hancur. Sepintas kita melihat, memang aman-aman saja kita ini. Tapi kalau kita lihat kenyataannya, negara kita ini baru bisa memberikan, menjual sumber daya alamnya saja. Dan menjadi pasar. Kemudian yang menakutkan, finansial menurun. Nilai tukar rupiah pelan-pelan merosot. Ini kan indikasi. Gitu. Maka saya mengatakan bahwa kita melihat ini adalah satu kesatuan. Saya tidak membela siapa juga, karena membela secara hukum, Bung Rabi sudah, Abang juga, Bang Diri juga sudah menyampaikannya. Tapi ini adalah kekhawatiran. Dan kekhawatiran itu kekhawatiran saya. Saya selama 2 bulan lebih gak pernah bicara dimanapun juga. Depan publik baru tadi sama hari ini. Kenapa? Karena hutan rimba itu kalau kita tidak siap, maka kita akan menjadi bangsa pasar raja yang akan habis. Kita ini hidup dengan kos yang sangat besar untuk produksi. Tetapi kita menghasilkan high quality. Kemudian high price. Bagaimana bisa bersaing? Karena kenapa? Kita ini penuh dengan premanisme yang berkedok ormas. Kita penuh dengan mafia. Mafia hukum, mafia politik, mafia tanah, mafia ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang kedua, selanjutnya lagi korupsi. Saya pikir kita sepakat masalah ini kan. Nah, dalam konteks seperti ini, kita melihat apa yang disampaikan oleh para purnawirawan itu adalah pernyataan sikap. Tidak ada paksaan apapun juga. Dan pernyataan sikap ini sudah dihitung benar-benar. Bentuk kecintaan kepada negara. Tidak memaksakan presiden harus mencopot, tidak. Dan pernyataan sikap ini jangan melihat nomor 8 secara berurutan. Ada pertimbangan Undang-Undang Dasar 45 tidak kembali, tetapi ada semacam amandemen. Itu sangat bagus berdasarkan perkembangan karena sudah 25 tahun lebih kan gitu. Nah, ini yang saya maksud bahwa dalam kondisi semacam ini, contohnya premanisme yang berkostum ormas, yaitu Hercules. Hercules itu kurang ajar dia. Kenapa kurang ajar? Dia mengatakan bahwa Pak Setiawaso itu melakukan pengkhianatan kepada negara. Mau kudeta. Kepada presiden. Saya ulangi, kepada presiden. Kapan Pak Setiawaso ngomong itu? Pak Setiawaso purnawirawan, sudah bawa tanah. Itu yang dikatakan preman dengan berpakaian ormas. Saya buktikan premanismenya. Grip Jawa Barat mengatakan kalau ingin dicintai oleh Grip, pertama kali mau gubernur, wali kota, bupati, yang pertama harus mencintai Grip, yang kedua baru mencintai rakyat. Kan gila. Jelas gubernur, bupati, wali kota dipilih oleh rakyat, mengabdinya kepada rakyat. Ini indikasi Bang Karni,
premanisme, berbaju ormas sudah masuk ke ranah politik. Yang kedua, peristiwa Depok. Kita sepakat bahwa polisi sedang melaksanakan tugas untuk penangkapan. Kayak gitu. Kemudian dikepung. Polisi itu adalah alat negara terdepan untuk melindungi masyarakat, tertiban umum, penegakan hukum. Jangan melihat hanya pengepungannya, tapi dilihat ini adalah pembentukan opini. Polisi pun berani gue lapan, mobilnya gue bakar, lu macam-macam awas. Bang Karni, Haiti itu ekonominya ambruk karena premanisme juga. Jadi kalau kita biarkan premanisme seperti ini, kos lebih tinggi lagi. Sudah ada mafia hukum, mafia ekonomi, tambah lagi premanisme. Itu preman, hanya berbaju ormas. Dan saya marah kenapa? Hercules itu ngomong Pak Tio Purnawirawan bawa tanah. Dia menghina presiden saya. Pak Prabowo Purnawirawan loh. Mantan Danjen Kopassus, Pangkostrat. Dibegitukan. Pak Tio itu kan sama. Perjuangannya sudah begitu panjang. Apa yang dilakukan terhadap Indonesia yang namanya Hercules? Kecuali preman apa? Saya harus bicara seperti ini. Kenapa? Agar jangan menjadi besar dan takut sama preman, selesai negara ini. Dalam konteks ini, maka saya mengajak kita semuanya mengerti bahwa sekarang ini krisis global ini membuat ke depan itu tidak ada bisa prediksi bagaimana. Dan kita harus segera bangkit. Bangsa ini bisa maju kalau kita menjadi bangsa yang sigap, bangsa yang cerdas, dan bangsa yang bersatu. Mari kita semuanya tidak bicarakan apa-apa, tapi kita bicara semuanya untuk bersatu, untuk benar-benar memberantas yang namanya premanisme, memberantas namanya mafia, memberantas namanya korupsi, sampai ke akar-akarnya. Tekan pemerintah dengan demo untuk meminta berantas korupsi, berantas mafia, berantas premanisme. Tanpa itu kita akan hancur. Ini yang dimaksud ketakutan dari para perwira sehingga membuat pernyataan 8 sikap ini. Jangan dilebih-lebihkan. Yang disampaikannya pernyataan sikap dan kekhawatiran terhadap kehidupan bangsa ini secara akumulasi. Boleh-boleh saja. Kecuali kalau dengan gerakan-gerakan akan berubah. Mana kekacauan yang ada? Beliau-beliau juga ikut mengisi kemerdekaan, menjaga kemerdekaan ini sama-sama. Bentuk kekhawatiran, tanggapinya wajar-wajar saja. Saya tidak ikut dalam situ. Saya tidak ikut bertanda tangan seperti itu. Mari kita melihat ini semuanya, tapi yang jelas sekarang yang harus kita lakukan itu. Berantas premanisme, berantas mafia, berantas korupsi. Kalau ada korupsi, contohnya Pertamina, stop sampai sini, kita tuntut. Contohnya Sritek, kita tuntut pemerintah. Sritek itu pilot kenapa? Apakah pilot karena peminjaman bank dengan harga tinggi, berdasar lebih tinggi dari harga pabriknya, dia untung, nah sekarang ditemukan di Bank Jabar dan sebagainya, kita kejar terus. Ini yang saya maksudkan Bang Karni, sehingga mudah-mudahan dengan penjelasan dari pakar-pakar di sini, kemudian Wakil Projo, kemudian Bang Dori semuanya, mendidik masyarakat kita semuanya lebih paham tentang apa yang sekarang berkembang, sehingga tidak membuat friksi-friksi kemudian bangsa ini menjadi pecah, tapi justru membuat persatuan. Mari kita bergandengan tangan, kita sigap, jadikan kita adalah bangsa yang sigap, menghadapi berbagai situasi, cerdas dan bersatu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa akan membimbing bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Terima kasih Bang Karni. Tapi ada klarifikasi Pak Gatot. Ini bersatu tapi kan tidak dengan preman, koruptor dan mafia kan? Kan saya bilang bersatu untuk lawan preman, korupsi, mafia.
Saya khawatirnya kita bersatu. Gara-gara kita pakai mantra bersatu itu, kita tidak bisa membedakan antara yang preman dan tidak preman, antara yang korup tidak korup. Karena menurut saya ya, kalau kita bicara amar ma'ruf nahi mungkar, ya kita jelas harus katakan yang benar-benar, yang salah-salah. Dimanapun posisi Anda. Posisi itu kan soal peran sebagai warga negara saja. Tapi esensinya sama, bahwa kita menyatakan yang benar, berbuat yang benar, dan kemudian itulah bentuk kecintaan kita. Saya kira itu Bang Karim. Terima kasih banyak. Baik. Pemirsa, ya apapun juga profesinya. Tadi dibilang perannya. Anda tidak akan bisa menghindari tanggung jawab Anda untuk esok hari dengan menghindari tanggung jawab itu hari ini. Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. Kita ketemu ALC akan datang.